Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2457 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Di bawah perikop, siapa yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini yang sangat-sangat memberkati saya. Saya beri tema renungan kita hari ini sesuai dengan judul perikop, siapa yang diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang diselamatkan? Yang pertama adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, mengajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus, dengan harapan mereka bisa menerima Yesus sebagai Mesias, supaya orang-orang yang mendengar pengajaran daripada Kristus Yesus Tuhan, mata mereka terbuka dan melihat bahwa Yesus adalah penggenapan dari setiap nubuatan-nubuatan para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang pada saat itu, supaya
mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Saudara, kalau mereka menerima, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Amin. Mereka akan diselamatkan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang telah mendengar pengajaran Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka ikut, mereka berbondong-bondong, ingin sekali mendengar pengajaran Yesus Kristus yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi mereka hanya menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak mau buka hati. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat mereka secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tentunya akan menjadi masalah buat mereka di kemudian hari. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat untuk diselamatkan, syarat yang pertama, mereka harus membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengaku sudah Kristen dari lahir, tetapi kita sendiri tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, dan ini sudah berulang-ulang kali, bukan lagi 100, bahkan mungkin sudah ribuan kali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang kalau sudah menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, pasti orang itu berubah. Amin. Pasti ada perubahan terjadi dalam kehidupan orang itu, yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang dia menerima Yesus, pasti dia akan hidup dalam terang kasih Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengaku Kristen, tetapi saudara tidak berubah, tidak bertobat, kelakuan saudara dari sebelum dan sekarang saudara mengaku sudah menerima, tidak ada perubahan hidup saudara, itu pasti ada yang salah dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau ada sumber terang dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bersinar, bercahaya terang di dalam kegelapan sekalipun. Kita akan memancarkan sinar kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Karena ada Yesus dalam diri kita. Dan saya percaya kalau sudah ada terang dalam hidup kita, pasti kita tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Amin. Kita akan terus bersinar, bercahaya saudara, karena ada sumber terang di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau diselamatkan, buka hati saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Haleluya. Yang kedua, siapa yang diselamatkan? Mereka yang percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak percaya saudara pada firman Tuhan, kita nggak akan diselamatkan. Saudara, jelas firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, percayalah sepenuh hati. Percaya pada firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, yang saudara dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun mungkin saat ini saudara berdoa, tetapi saudara belum mendapatkan apa yang saudara inginkan dalam doa saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Walaupun mungkin badan saudara teraniaya, karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sepertinya tidak ada yang datang menolong. Tapi saya mau katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kenapa kita sudah setia ikut Tuhan, melayani Tuhan,
Tapi kenapa kami hidup bukannya sejahtera, bukannya diberkati secara finansial, tetapi kenapa hidup kami susah terus? Sementara orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, atau ada orang Kristen, tetapi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, malas gereja, tidak melayani, tapi kehidupan mereka sepertinya mereka sukses, sepertinya mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan seperti itu saudara, Tuhan mau saudara tetap percaya kepada Tuhan. Sebab ini bicara tentang janji Tuhan yang belum sekarang kita dapatkan, tapi pasti satu hari nanti apa yang Tuhan janjikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita percaya sekarang, akan kita dapatkan semua janji-janji Tuhan di hari esok. Amin. Haleluya. Tuhan mau menguji apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Ada berapa banyak orang di luar sana ketika susah percaya Tuhan, tetapi setelah diberkati justru menjadi pengkhianat, justru meninggalkan Tuhan, justru murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu sekarang kelihatannya mereka hebat karena hidup dalam kelimpahan, tetapi mereka tidak akan diselamatkan. Saudara dengar ini baik-baik, seberapa kaya pun saudara tidak dapat menyuap Tuhan untuk selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan karena selama kita hidup percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kenyataannya mungkin yang kita dapatkan begitu pahit, begitu menderitanya kita ketika kita mengikut Tuhan, tapi pegang janji Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mempunyai hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini terbatas. Firman Tuhan katakan 70-80 tahun. Selebih itu saudara penderitaan yang akan kita nikmati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekekalan, hidup selamanya. Tidak ada akhir mata. Tidak ada yang sakit asam lambung, pusing, stres, frustasi dalam kehidupan kekal itu. Saudara, orang-orang yang hidup dalam kekekalan itu, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang pusing bayar hutang, saudara. Tidak ada yang stres. Tidak ada yang sakit lambung, kanker, tumor. Nggak ada, saudara. Hidup bahagia selamanya. Menikmati janji-janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Yang harus kita perbuat sekarang ini, percaya saja. Amin. Percaya saja pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita sudah tercatat dalam Alkitab ini, saudara. Kita percaya saja. Maka saudara akan mendapatkan janji Tuhan. Bukan hanya janji berkat di dunia ini, tapi janji tentang keselamatan. Saudara bicara tentang keselamatan, ini tidak dapat dunia berikan kepada saudara. Saudara percaya kepada Tuhan, setiap perkataannya dalam firman Tuhan yang sudah percaya, saudara mendapatkan keselamatan yang bersifat kekal. Amin. Keselamatan di dunia ini hanya sementara. Saudara, ketika saudara dikejar-kejar orang, saudara berlindung kepada manusia, ya, saudara selamat tapi cuma sementara. Setelah itu kita tidak tahu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada saudara, hidup dalam kekekalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada setiap firman yang ada dalam Alkitab ini. Percaya pada setiap perkataan Tuhan, maka saudara dan saya akan diselamatkan, hidup dalam kekekalan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang diselamatkan? Mereka yang punya iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas berkata kepada kita, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Haleluya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi iman itu adalah dasar. Sama seperti kita membangun rumah, kita harus punya pondasi. Itulah iman. Memang pondasinya tidak terlihat, tetapi itulah yang menentukan kuat atau tidak bangunan yang berdiri di atasnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus punya iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Memang iman itu tadi saya katakan seperti pondasi. Memang orang tidak bisa melihat iman kita. Yang bisa melihat iman saudara dan saya adalah Tuhan. Amin. Makanya saudara dan saya harus punya iman. Apa itu iman? Iman itu keyakinan. Kita yakin, amin, dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah di dalam hidup kita punya iman atau tidak? Atau jangan-jangan saudara, di saat saudara bergumul berat dalam kehidupanmu, saudara mulai meragukan Tuhan. Saya mau bilang saudara nggak ada iman. Justru iman itu diuji ketika ada penganiayaan, ada penderitaan. Baru iman kita akan nampak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang, bahkan hamba Tuhan ketika dalam kesulitan, mereka hilang pengharapan. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak punya iman. Saya percaya orang yang punya iman tetap percaya pada pertolongan Tuhan, walaupun kenyataannya dia tidak mendapat pertolongan. Dia tetap yakin. Dia tetap percaya pada Tuhan. Itu orang yang beriman. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Stefanus. Stefanus itu luar biasa, saudara. Dia memberitakan Injil. Dia ditangkap, dia dianiaya, dia dipukul, dia dilempar batu sampai mati. Saya yakin dan percaya, saudara, Stefanus pasti minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak kirim orang untuk menolong Stefanus. Tapi apakah Stefanus tawar hati kecewa kepada Tuhan? Tidak. Dia tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Sehingga pada saat itu juga, oh haleluya, dia disambut oleh malaikat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu seperti itu. Mau dapat pertolongan atau tidak, tetap yakin pada janji-janji Tuhan. Itu orang yang beriman. Orang yang punya iman itu, mereka lah orang yang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 24 berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjuang. Amin. Setelah kita menerima Yesus, pasti ada banyak tantangan, makanya kita harus terus berjuang. Amin. Saudara, kita harus percaya pada firman Tuhan. Memang kadang-kala orang-orang di sekeliling kita ataupun keadaan, situasi, kondisi memang membuat kita tawar hati. Kita terus bertanya, mana pertolongan Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan? Yang membuat kita bertanya-tanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tetap percaya kepada Tuhan. Percaya pada janji-janji Tuhan. Walaupun di sekeliling kita seringkali membuat kita tawar hati. Tapi kita harus tetap percaya pada setiap firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Yang ketiga, kita harus punya iman. Amin. Harus tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Kalau kita menerima Yesus, percaya pada firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, dan punya iman, pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan masuk ke jalan yang sempit itu, yang menuju pada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Karena ada banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Pastikan saudara dan saya
memiliki 3 hal ini. Terima Yesus, percaya pada firman Tuhan, dan milikilah iman pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan, maka saudara dan saya akan menerima keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.